setengah 8 tapi udah lewat 15 menit ini. Mungkin kita mulai aja ya. Kalau udah lewat 15 menit ya. Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Mahasiswa semuanya, baik, sebelum kita mulai mungkin kita awali dulu dengan berdoa ya, bahwa kuliah pada hari ini, siang ini kita akan lanjutkan dengan materi yang kemarin, lanjutan materi yang kemarin ya. Nah, untuk itu mungkin saya persilakan untuk berdoa dulu. Semoga kuliah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sebelum kita lanjutkan, mungkin kelihatannya saya belum melihat ada PR yang masuk ya. Apakah sudah dikirim ya tugasnya itu? Izin masuk, Pak. Itu ada yang kesulitan, Pak. Berarti memang belum ada yang ngirim ya? Iya, Pak, Kelihatannya. belum ada. Ya kan, maksudnya gini, makanya kemarin yang di buku itu dicoba karena itu untuk melatih apa pemrogramannya itu supaya ngerti kalau ada kesalahan di mana, kemudian kalau ada dan bisa memperbaiki gitu, bisa memperbaiki. Nah, jadi ya itu yang PR yang pemrograman ya. Kemudian yang konvolusi yang analog itu apakah ada kesulitan? Atau gini, kesulitannya di mana kalau yang pemrograman nggak bisa programnya atau bagaimana? Kemudian kalau yang kedua yang terkait dengan konvolusi itu saya belum ada respon dari mahasiswa semua nih. Sudah materi yang mana sudah saya share itu sudah bisa dipahami belum? Halo, mana ini? Gimana? Atau kita ulangi lagi ya. Ya, emang ini butuh kalau pemrograman butuh latihan. Kalau yang satu yang konvolusi itu butuh kemampuan analitik, matematik terutama matematika ya. Oke, baik, ini aja. Sekarang kita mulai lagi dari yang mana ini? Oke, kita mulai dulu dari yang mana ya? Kita kembali lagi ke sini. Jadi kita agak ngulang-ngulang lagi nih ya. Oke ya, saya share screen ya. Jadi ini buku aslinya. Jadi kalau mahasiswa pengen tahu file aslinya ada di sini sebenarnya. Mana file aslinya ya? Kemarin teknik Vinay di mana Vinay ini?
Ah, oke, saya share screen ya. Nah, ini semua mahasiswa satu pun belum ada yang ngerjain, Umang. Ini baru 14 ya? 21, 27 ya jumlah mahasiswanya ya? Baru separuh kelihatannya ini yang hadir. 27. 27 kan ya? Seingat saya 27. Ini baru separuh ini yang hadir ini. Oke, ini saya share screen dulu ya. Ini saya nanti kalau nggak lengkap semua nanti ada ulang balik lagi. Ya, udah kelihatan ya. Kemudian kelihatan tuh. Di absen dulu kali ya, biar kelihatan nih mahasiswanya yang hadir enggak ini. Kalau nggak kelihatan. Aduh. Gimana sih? Duh, gimana sih? Duh, ini gimana sih? Bisa digeser ya. Ini. Ini nggak bisa digeser. Ini. Gimana bisa digeser? Bentar, slide saya nggak bisa digeser nih. Apa namanya? File mahasiswa nggak bisa digeser ya. Oke, saya absen dulu ya. Nah, ada di monitor saya. Mbak Alda. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Angelina. Hadir, Pak. Mbak Anissa. Hadir, Pak. Pindah-pindah sih ini ya. Apa namanya? Halo, Pak. Ya. Kedengeran nggak, sorry? Kedengeran. Ininya pindah-pindah, apa namanya? Layarnya pindah-pindah, jadi udah saya absen kok malah pindah lagi. Bentar. Ini kebetulan mouse laptop saya kok nggak bisa digeser ya. Oke, kemudian berikutnya Mas Bayu. Hadir Pak Bayu, Pak. Oh, hadir. Oke. Kemudian Mas Dominik. Hadir Bapak, hadir. Zikri. Hadir, Pak. Einstein, siapa ini? Eksternal Einstein siapa ini? Tuliskan pakai namanya aja ya, biar saya nggak kesulitan. Eksternal Einstein ada 2 ini. Siapa ini? Nah, eksternal Einstein siapa? Faisah. Hadir, Pak. Oke, terus Hamam. Hadir Bapak. Terus mana lagi ini? Ibnu. Ira. Hadir, Pak. Pendi. Hadir Pak. Pendi, terus lagi Rahmat.
Rahmat mana Rahmat ini? Oh, Rahmat yang Esin tadi nih kayaknya. Ruth, Hadir, Pak. terus Zena. Hadir Bapak. Oke, berarti ada 16 ya. Ada yang belum di absen tadi yang Einstein, mana tadi Einstein tuh? Saya belum, Pak. Oh, siapa ini? Oh, Mbak Afria. Ya, Pak. Oh, di atas sendiri ya. Tadi nggak kelihatan. Ganti nama ya? Tadi namanya Elins 20 Aflia Lamlam, Pak. Oh, apa? Saya belum lihat berarti. Oke. Baik, jadi ini ada 16 ya. Oke, baik, semua sudah hadir 16. Berarti ada sekitar 11 yang belum join ya. Oke. Nah, dari PR yang kemarin saya berikan itu kesulitannya di mana? Udah nyoba belum? Apa nggak jalan sama sekali programnya? Atau bingung bagaimana programnya gitu kan? Atau gimana, mohon anunya apa? Sampaikan kesulitannya apa gitu kan. Karena mungkin nanti kalau ganti dosen, mungkin katakan ganti Bu Ayu, mungkin Bu Ayu juga nggak pakai MATLAB, mungkin pakai yang lain misalnya gitu. Nah, jadi atau mungkin kalau pakai MATLAB yang ini sama dengan MATLAB yang sama juga, mungkin Bu Ayu tinggal teruskan gitu kan, nggak ngelanjutkan. Nah, jadi kalau di depan macet, nah ke belakang juga macet ini. Gimana, ada tanggapan nggak? Kuliah online rasanya di sini ya. Gimana, ada tanggapan nggak? Mohon maaf, Pak. Ya. Cinta Wulandari hadir, Pak. Oh ya. Baru join ya? Iya, Pak. Ya. Jangan Mbak Cinta. Makasih, Pak. Gimana ini mahasiswa? Ada yang ditanyakan nggak? PR-nya yang saya kirim belum ada yang masuk satupun gitu ya? Izin masuk Pak. Ya. Ya Pak, untuk soal PR yang Bapak kasih itu Pak, kami udah coba memahami dan masuk lagi ke contoh yang waktu kita Sebelumnya. kelas kemarin. Mm-mm. Ya, contoh sebelumnya. Nah, pas masuk ke soal itu ternyata kami tuh bingung Pak, datangnya dari mana, konsepnya tuh gimana gitu Pak. Apalagi nanti yang ada di 213 sama 215 itu tuh soal perhitungan gitu kan Pak. Itu tuh benar-benar buat Blank. bingung banget Pak gitu. Dan jujur pribadi aja Pak, konsepnya aja kami belum paham Pak. Oh gitu ya. Oh, konsep belum paham ya. Itu makanya. Jadi di awal saya di pertemuan awal saya minta masnya nyoba itu. Ada 7 atau 8 fungsi dasar itu yang harus dipahamin. Oke, mungkin saya ngulang lagi sedikit ya. Saya harus bolak-balik, nggak apa lah, bolak-balik saya kira. Bolak-balik dulu. Bolak-balik mana nih? Maaf, Pak. Izin Ya. nambahin, Pak. Ya. Sama itu, Pak. Kalau dari saya pribadi itu, misalkan dari konsep bahasa pemrogramannya itu, Pak. Jadi, kayak arti dari seluruh bahasa pemrograman itu juga masih kurang tahu, Pak. Kayak kegunaannya gitu, Pak. Jadi biar kita tahu konsep dari bahasa pemrograman itu, jadi biar kita bisa ngerjain untuk soal-soal yang lainnya, Kak. Itu, Pak. Ya. Oke, yang lain? Apa yang lain mana? Ada tambahan yang lain nggak?
Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Bentar. Ganggu sekali nih. Apa tampilannya? Sudah kelihatan ya ini ya? Yang PDF ini. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, Kelihatan, udah. Oke, baik. Kita itu sebenarnya materinya masih sangat banyak ini. Nah, mari kita masuk di chapter 2 ya. Chapter 1 kan semuanya pengantar pendahuluan aja kan ya. Jadi saya kira ini hanya terkait dengan mengapa kita mempelajari digital signal processing. Atau saya dari depan nih, saya juga nih. Ya, nah, kita kemarin kan punya beberapa jenis runtun ya, ini ya, type of sequences ini ya. Dari satu ini yang unit apa sampel sequence, ada delta n ini. Kalau ini udah ngerti kalau ini ya. Nah, ini semua baik nomor 1, kemudian nomor 2 ini unit step sequence, kemudian nomor 3 ini yang exponential real, kemudian nomor 4 yang kompleks real, kemudian nomor 5 sinusoidal, kemudian yang 6 ini runtun random, runtun apa acak ya, kemudian yang ke-7 mana acak, 7 adalah runtun periodik ya. Nah, semua itu mahasiswa harus siapkan dulu functionnya. Mungkin kemarin sudah disiapkan functionnya kan. Sebagai contoh yang pertama ini, bagaimana membuat function membuat functionnya, kan mahasiswa kan udah coba. Saya kira udah banyak yang berhasil kemarin tuh. Functionnya harus disiapkan, ini harus disiapkan functionnya. Yang unit step juga harus disiapkan functionnya. Semua saya kira udah disiapkan semua functionnya. Jadi setiap nomor dalam fungsi dalam jenis runtun ini itu disiapkan functionnya. Sudah ada functionnya ini. Nah, kalau semua function sudah disiapkan, ada function untuk apa penjumlahan, kemudian ada perkalian nih ya, function perkalian, kemudian ada function lagi untuk apa lagi, nah untuk pergeseran ini yang pergeseran shifting ya, untuk proses shifting sinyalnya digeser-geser ya. Kemudian ada sinyal untuk membalik ini, untuk folding, sinyalnya itu dibalik. Katakan sinyal awalnya betul begini, dibalik jadi begini. Nah, dibalik. Ini fungsi sinyal untuk membalik. Nah, kemudian ada juga fungsi yang lain yang dipakai untuk mengukur jumlahan ini, penjumlahan power ya, sinyal power, energi power ini, baik energi maupun powernya. Nah, latihan kemarin kemarin saya diminta untuk ini, sebagian udah bisa kemarin ya, ada berapa yang udah dicoba dijalankan di latihan ini. Nah, jadi kalau ditanya konsepnya dari yang penduan itu, tujuan kita adalah mengolah sinyal itu. Nah, dasar sinyal ini sebenarnya dari sistem-sistem analog ya, sinyal analog. Nah, atau mungkin saya kembali dulu ke sinyal analognya ya, supaya sinyal kontinu sebelum masuk ke sinyal digital. Walaupun sebenarnya secara programming lebih mudah yang sinyal digital ini. Ya, dengan kita
punya itu, punya fungsi-fungsi dasar tadi itu, maka kita bisa melakukan programming untuk setiap sinyal, untuk operasi sinyal, untuk pengolahan sinyal. Nah, ini kemarin, ya ini kan sudah contohnya kan, ini contohnya ini. Nih, sebentar. Oke, saya coba kembali ke sinyal dulu ya, ke dasar dulu. Mana ya dasarnya ya? Nah, sebentar. Masuk directory ya. Ya, ini udah kelihatan belum nih sekarang? Yang PowerPoint ini. Udah, Pak. Sudah. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Ini ada yang salah apa nih? Oke, baik. Nih, saya kembali lagi ke dasar sebenarnya, ini ke dasar. Nah, jadi bentar, saya slide show dulu supaya kelihatan. Slide show-nya. Ini kelihatan ya? Udah. Sudah, Pak. Udah, oke, baik. Teknik isyaratnya ini ya. Nah, teknik isyarat itu, ini saya coba kembali ke sini. Nah, teknik isyarat itu teknik dan isyarat. Isyarat itu mengacu pada sinyal ini ya. Ini sinyal. Kemudian jadi teknik isyarat itu, teknik pengolahan isyarat, teknik pengolahan sinyal itu ilmu bagaimana merekayasa sinyal itu. Nah, sinyal itu apa? Sinyal itu adalah besaran besaran sebagai fungsi waktu. Ya, yang menunjukkan variabel phase atau dari suatu sistem. Contohnya ini, sinyal variabel phase itu adalah suhu misalnya. Suhu itu kan kalau kita ukur sebentar lagi, besok, berikutnya dan seterusnya itu kan akan berubah terus kan. Itu contoh variabel yang diukur adalah suhu. Kemudian tekanan, kecepatan itu semua adalah variabel-variabel fisik, artinya yang bisa kita ukur. Nah, jadi ada lagi istilah yang disebut dengan sistem. Sistem itu contohnya misalnya sistem pemerintahan. Berarti di situ ada banyak organ ya, ada banyak subsistem, banyak organ yang saling berhubungan, saling menyusun untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi sistem pemerintahan misalnya, ya situ berarti ada DPR, ada MPR, ada dewan, ada rakyat, ada yudikatif, ada eksekutif dan sebagainya. Nah, itu masing-masing bagian itu adalah subsistem. Nah, sistem pemerintahan berarti dia terdiri dari banyak subsistem yang saling mendukung, yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan organisasi itu sebenarnya kan.
contoh. Nah, contoh kipas nih, misalkan mobil ya kan, yang gampang kalau kita gampangnya sistem kipas, sistem mobil, sistem reaktor, sistem ekonomi, sistem biologi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian atau beberapa komponen atau beberapa subsistem yang bareng-bareng bersama untuk mencapai atau menjalankan fungsi tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kipas tujuannya ya mengeluarkan angin itu kan supaya dingin. Mobil supaya bisa bergerak. Reaktor bagaimana sistem itu bisa mengkonversi satu proses ke proses yang lain. Sistem ekonomi bagaimana menghasilkan fungsi ekonomi dari sebuah kegiatan, misalnya sebuah kegiatan atau sebuah sistem biologi manusia itu ya, bagaimana sel-sel kemudian otot dan sebagainya itu bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu operasi tertentu, suatu tujuan tertentu gitu. Nah ini contoh ini. Nah jadi misalnya sistem kipas, dalamnya ada motornya kan, dalamnya ada motornya, ini dalamnya ada, kalau Anda buka itu ada motornya dan seterusnya nih. Terus sistem sepeda motor misalnya, itu dalamnya juga ada mesinnya di sini. Nah ini kecil-kecil ini adalah bagian dari sistem itu. Nah kalau di sistem elektronik ini itu ada beberapa komponen kan. Ini ada keluarannya, ada inputnya, ada prosesnya di sini. Ini ada keluarannya. Ya. Bisa dia berupa sinyal sinyal ini atau berupa sinyal pulsa atau berupa sinyal gergaji, bisa juga sinyal eksponensial, bisa juga sinyal sinus. Ya, ini inputnya ataupun outputnya bisa berbagai macam sinyal. Nah, ini tadi saya bilang sistem itu, jadi sistem dibuat itu supaya membantu manusia agar manusia menjadi mudah. Nah, sistem yang baik yang gimana? Yang bisa bekerja sama, yang bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau sistemnya nggak bisa kita sesuai dengan harapan, berarti ya nggak baik gitu kan. Sehingga sistem diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang muncul. Nah, untuk bisa memahami sebuah sistem yang baik, kita harus memahami sistem sinyal dan sistem itu. Untuk apa? Menganalisis. Nah, kemarin sudah dijelas ada fungsinya. Jadi ada ranah yang namanya untuk menganalisis sinyal, ada yang untuk identifikasi sinyal dan sebagainya. Nah, sinyal sistem itu semua itu biasanya diekspresikan atau bisa dinyatakan dalam bentuk matematis, ya. Soal matematis itu. Nah, apa macam sinyal itu? Nah, sinyal ada sinyal, ini adalah lawannya ya. Sinyal waktu kontinu itu adalah lawannya adalah sinyal waktu diskrit, bukan lawan ya. Komparasinya ya. Jadi kalau waktunya kontinu itu lawannya waktu diskrit. Nah, kemarin kita masuk ke dalam sinyal waktu diskrit. Yang kemarin di WhatsApp itu adalah sinyal waktu diskrit. Nah, sinyal waktu kontinu kita belum sebenarnya. Tapi ya sama aja sebenarnya prinsipnya. Hanya kalau di diskrit dia dicuplik dalam rentang waktu. Dicuplik sinyal karena sinyal tadi dicuplik dalam waktu tertentu. Kemudian ada sinyal periodik dan sinyal lawannya apriodik. Periodik itu sinyal itu sifatnya apa? Ya periodis. Jadi salah satu ada periodenya. Satu frekuensinya berapa. Tapi kalau apriodis dia sifatnya acak. Ya tidak bisa diprediksi periodenya berapa atau frekuensinya berapa. Nah, sinyal waktu ini kalau kita kembangkan lagi bahwa sinyal waktu kontinu itu
adalah suatu besaran yang merupakan fungsi dari kontinu. Nah, sehingga seluruh nilainya itu adalah dia berubah terhadap waktu ya. Namanya sinyal waktu kontinu. Jadi berubah terhadap waktu. Dan sinyal waktu diskrit itu fungsi diskrit. Nah, sehingga pada selang sinyal itu berubah dalam waktu selang tertentu. Artinya sinyal itu dicuplik. Nah, contohnya begini, nah, dicuplik dia. Ini sinyal kontinu ya. Sinyal kontinu. Ini sinyal waktu kontinu ya. Kemudian ini adalah sinyal waktu diskrit. Nah, yang paling kita pelajari itu adalah di sini sebenarnya. Sinyal waktu diskrit. Ini sinyal asli ya. Sinyal asli ini, sinyal kontinu ini, dia fungsi waktu di sini. Fungsi waktu, jadi nilai keluarannya fungsi waktu ini. Kalau ini merupakan fungsi dari pencuplikan. Cuplik itu artinya ya, dicuplik itu pada saat ini sinyal aslinya ini. Tetapi kalau di digital dalam bentuk waktu diskrit dia dicuplik. Cuplikan pertama tingginya segini. Cuplikan kedua di sini. Nah, ini sebenarnya kalau digambar ulang nih antara ini kita gabung gini, itu sebenarnya dia menjadi sinyal kontinu. Nih ya, kalau kita hubungkan antara ujung-ujung keluaran ini, kalau kita gabungkan gitu dia sebenarnya ada sinyal kontinu. Sinyal aslinya sinyal ini juga gitu. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalau kontinu itu dia tidak, sinyal itu ya memang betul-betul fungsi waktu. Kalau yang ini adalah fungsi pencuplikan. Jadi kalau dicuplik pada saat T di sini, ya keluarnya ini. Pada saat T kedua, keluarannya yang ini. Pada saat ketiga, cuplikan ketiga, dia keluar tingginya ini. Dan seterusnya sampai cuplikan ke N. Nah, untuk mencuplik tadi itu, untuk mengambil, untuk mensampel, sampel itu menangkap sinyal katakan di titik ini, ya di titik ini itu. Nah, itu butuh ADC namanya, analog to digital converter. Nah, ini sebenarnya adalah keluaran ADC yang ini. Keluaran ADC. Ya, ini keluaran ADC nih. Keluaran ADC. Udah tahu belum ADC itu kayak apa bentuknya? Udah pernah praktikum ADC belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi ADC itu nanti sinyal yang mengubah dari analog, ini kan analog nih ya. Dari analog ini menjadi digital. Nah, digital itu dalam bentuk apa? Angka. Jadi kalau sinyal analognya misalkan tingginya 2 volt. Nah, itu berapa angkanya sebenarnya? 2 volt itu sebanding berapa bilangan. Nah, itu tergantung nanti dari resolusi dari ADC-nya. Nah, ada lagi nih istilah resolusi. Kalau di simulasi nuklir resolusi itu untuk membedakan puncak yang berdekatan, kan resolusi ini juga sama sebenarnya maksudnya. Resolusi itu kemampuan ADC ini untuk mengkonversi. Nah, resolusi satuannya 2 pangkat N min 1. Itu resolusinya. Jadi kalau resolusinya itu biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. Kalau di ADC ini ya. Resolusinya 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 pangkat N. 2 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit. Nah, ADC yang di pasaran itu adanya resolusi 8 bit. Nah, sehingga kalau resolusi 8 bit, dia hanya bisa mencapai bilangan itu setara dengan 2 pangkat N min 1. 255. Artinya apa? Jadi kalau tegangan yang dicuplik, tegangan sinyal yang kalau kamu mengukur output dari sebuah rangkaian, jadi ini misalnya ini ya. Mana? Ini kalau kamu ukur ini kamu ukur tegangan di sini ternyata dia ini berapa? 5 volt misalnya di sini. Nah, itu kalau ADC-nya 5, ADC-nya tadi hanya 8 bit, itu 5 volt setara sama dengan 255. Nah, 255 itu sebenarnya adalah angka ini dalam bentuk yang sudah dinumerikkan. Kalau Anda menggunakan analog kan nggak bisa. Berapa angkanya? Ya 5 volt. 5 volt itu berapa? Ya 5 volt gitu kan. 5 volt, 3 volt, 2 volt dan sebagainya.
Nah, tapi kalau di di apa ADC itu angkanya sudah berubah menjadi angka digital, angka numerik, berupa tampilan digital. Nah, digital itu numeriknya adalah ini. Jadi ini setara dengan ini. Pada saat di sini setara dengan ini. Gitu ya. Jadi ini adalah angka numerik, ini adalah angka cuplikan tadi kelewat. Nah, ini itu adalah angka cuplikan ini. Ini ADC mengukur pada saat ini itu tingginya, katakan kalau tinggi di 5 volt ya, ini adalah paling tinggi nih. Ini adalah 255. Berarti ini mungkin sekitar 128 atau mungkin kurang ya, 100, misalkan ini 100. Ini 100 ini. 100 bukan berarti 100 volt, tapi 100 kesetaraan dengan tinggi sinyal analognya. Nah, inilah ADC itu bekerja di sini, ini ADC ini. Jadi kita cuplik itu, yang kita sampling itu adalah ADC. Kebayang belum ya? Udah kebayang belum ya? Belum kebayang. Ya intinya kalau gitu, kalau ada sinyal kontinu gini, ya kontinu ini kalau kita cuplik pakai ADC selama selang waktu sekian ini, dari sini sampai dari 0 sampai sini, itu ketemu inilah gitu ya, ketemu ini gitu. Kok keluarnya begini Pak? Ya ini adalah ADC-nya tadi. Dicuplik di sini tingginya sekian, dicuplik di sini tingginya sekian, dicuplik sini tingginya sekian, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita hubungkan harusnya ini sama dengan ini harusnya, tapi ini bisa nggak sama ya. Nah, tergantung dari tadi resolusinya, resolusi ADC-nya. Dan satu lagi ada beberapa sifat dari si ADC itu adalah kecepatan konversinya. Frekuensi cuplikan makin cepat dia frekuensi cuplikannya, berarti dia makin sering di sini kan, jarak antara cuplikan satu cuplikan dua makin pendek ini, rapat. Nah, ini kalau ini kita plot lagi, kita konversi ke analog, dia ketemunya begini lagi harusnya. Itu namanya rekonstruksi. Sinyal itu direkonstruksi lagi. Jadi sinyal, katakan kita ngomong gini, itu sinyal analog ya, kita ngomong begini, kita bicara. Nah, itu kalau diambil oleh komputer, sebenarnya sinyal itu dicuplik, ya begini kan, diubah dalam bentuk digital ini, dalam bentuk numerik ini, angka-angka. Nah, oleh komputer kemudian dikeluarkan lagi ke speaker kan, dikeluarkan lagi ke speaker kan, atau ke earphone gitu ya, dikeluarkan ke earphone dalam bentuk sinyal analog lagi, dikembalikan lagi ke analog lagi nih. Itu sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kebayang lah ya. Oke, baik. Berikutnya apa tadi? Nah, ada namanya sinyal periodik dan apriodik. Sinyal periodik tadi dinyatakan dia ada periodenya. Periode, ngerti periode ya? Jadi kalau frekuensi itu, satu frekuensi itu dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah, itu namanya frekuensi ya, satu frekuensi. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk matematis seperti ini. X, T tambah T0 sama dengan sinyal itu sendiri. Nah, periode itu ini adalah dinyatakan dalam T0 ini. Kalau periodenya atau frekuensi di sini sebenarnya, P itu sebenarnya seper F kan, atau F sama dengan seper T. Nah, itu adalah periode. Jadi sinyal itu akan sama, satu periode yang kedua sama begitu lagi. Nah, itu namanya periodik. Periodik itu dari dari satu proses ke proses berikutnya akan sama begitu bentuknya. Rutin ya, periodik itu rutin. Periodik itu rutin ya. Jadi akan sama. Nah, kalau ternyata sinyalnya itu dari katakan yang pertama sinyal sinus, yang periode berikutnya nggak sinus, nah, berarti bukan sinyal periodik. Nah, ini. Jadi kalau sinyal yang tidak seperti ini matematisnya, itu berarti sinyal tidak periodik. Nah, sekarang
Contohnya dulu kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Gimana sih contohnya itu? Nah, misalnya ini ada sebuah sinyal XT ya. Dinyatakan dalam persamaan A sin 2πf0 T plus theta. Dari minus Tabringga sampai Tabringga. Jadi dari sebelum 0, dari apa? Sebelum 0 ya, sampai setelah 0. Ini. Nah, kita identifikasi A itu adalah amplitudenya ya, tingginya itu, tinggi pulsanya itu, tinggi pulsanya. Kemudian F ini adalah frekuensinya atau fase ya, dan frekuensinya ini. Kemudian theta ini adalah fasenya. Nah, sehingga 2πf ini nyatakan biasanya dengan omega ya, omega 0 atau omega T. Sehingga asin omega T. Biasanya nyebutnya gitu kan. Sinyal dalam analog kan berarti sinus omega T. Biasanya yang seperti itu. Nah, 2πf itu sebenarnya adalah omega itu sendiri. Nah, omega itu nyatakan dalam bentuk radian. Jadi dalam bentuk radian per detik. Contohnya ini. Nah, jika misalnya diketahui sebuah sinyal frekuensi ini ya, periodenya adalah super F, T kan sama dengan super F sama dengan super T, sama ini cuma dibolak-balik aja ya. Nah, sehingga tadi apakah sinyal ini periodis? Kita cek di sini. XT plus kata sini ya. Nih, ini fungsi periodisnya ini. Kita cek XT plus T0 sama dengan XT. Ya. Nah, XT plus 2pi, ini kan T0 ini kan, 2pi per omega 0 sama dengan XT. Kita masukkan XT, 2pi per omega 0 sama dengan asin, ini kan persamaannya, omega 0, kan 2πf ini kan, 2f0, omega 0, omega T ya, maksudnya T itu adalah ini, XT-nya, omega T ini kan T kan ya, T adalah ini, T plus 2pi plus omega 0 plus theta ini, sama dengan asin omega 0 T plus 2pi plus 0 ya. Betul nggak nih? Betul, Pak. Betul ya. Nah, udah betul. Kemudian ini kita fungsi sinus ya, jangan lupa kita keluarkan ini, jadi sama dengan A sin omega 0 T cos plus sin cos kosin ya, sin cos kosin. Nah, sehingga terbukti jadi kalau sinyalnya ini tadi dengan periodenya dengan periode sekian, dia berarti periodik ya. Jadi kita masukkan sin omega 0 T cos 2pi. Nah, sehingga ini menghasilkan 0, yang ini menghasilkan dirinya sendiri ya, asin omega 0 T. Nah, sehingga ini sama dengan sinyal XT-nya sendiri. Sinyal XT-nya sendiri ini ya. Ya, ini memang saya bilang banyak matematisnya kalau di analog itu. Di sini banyak matematisnya. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain misalnya. Sebentar. Nah, sebentar maka ini. Nah, biasanya, ini contoh ini. Ini kita sebut sinyal itu periodis itu di sini. Dari sini satu periode ini kan ya, satu periode itu dari sini ke sini. Satu periode. Nah, ini dia periodis ya. Artinya apa? Sinyal berikutnya juga sama. Nah, sehingga inilah kita sebut dengan, kalau kita praktikum di elektronika kan dulu ada frekuensi kan. Kemudian dilihat di fase generator. Nah, di fase generator itu munculnya sinyal sinus ini kan. Sinus atau kosinus sama aja sebenarnya. Sinus sama aja. Jadi T ini adalah periode kan. Periode tadi itu adalah 2pi dibagi omega 0, 2πf. 2pi omega 0, lihat T-nya periodenya. Nah, ini kalau di
dinyatakan dalam bilangan kompleks ya istilah. Yang sumbu ini adalah sumbu real, yang sumbu Y adalah sumbu imajiner. Sorry, terbalik ya. Oh benar nih, yang ini real dalam bentuk cos omega T, yang ke bawah adalah imajiner. Ya. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk kompleks gimana? Nah, dalam bentuk kompleks itu jadi kalau kompleks itu kan ada fasor ya, ada diagram fasor nanti. Yang sumbu X itu adalah sumbu realnya, yang sumbu Y-nya adalah sumbu imajinernya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini matematika kembali ya. Jadi jangan lupa matematikanya dipakai lagi nih. Jadi X biasanya dalam bentuk X apa namanya? Simbolnya terserah ya. Jadi dalam bentuk kompleks itu dinyatakan dalam bentuk ini tuh garis ini itu apa sebenarnya? Diwakili oleh apa? Yaitu A sendiri ini, resultannya ini, dikalikan dengan tetanya ini. Ya, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk A sudutnya. A dan sudutnya. Sudut tetanya ini berapa? Atau dalam bentuk persamaannya A eksponensial J theta. Nah, A itu adalah panjangnya resultan ini. Resultannya ini, kemudian theta itu adalah sudutnya. Nah, sehingga J omega theta menunjukkan titik ini. Jadi titik ini adalah A theta. Ini adalah realnya A cos, kemudian yang sumbu atasnya adalah imajiner. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau XT kita ingin ubah dalam bentuk imajiner, dalam bentuk apa? Bilangan kompleks. Itu jadi XT sama dengan A cos omega 0T plus theta. Nah, ini adalah cos theta sebenarnya ini. Ya, cos theta. Ya, nah kemudian ini adalah theta ini sebenarnya, cos theta. Nah, kalau dalam bentuk kompleks yang tadi ya, ini XT sama dengan A eksponensial J omega J theta sebenarnya kan. Tetanya adalah omega 0T theta. Ya. Jadi dalam bentuk matematik bisa ditulis dalam bentuk XT bilangan real dari fungsi kompleks ini. Ya. Contohnya ini. Ya, ini kita ingat teorema Euler ya. Teorema Euler bahwa yang menghubungkan antara bilangan kompleks eksponensial dengan sinusoidal. Ini real, ini imajiner, ini adalah resultannya. Ya. Ini cos, kemudian ini sinus. Kemudian ini yang sinus itu dalam kita nyatakan dalam bentuk bilangan real ya. Sinus. Nah, ini hasilnya adalah sebenarnya merupakan penjumlahan ya kan dari X dan Y. X dan Y. Jadi sumbu X-nya adalah cos, sumbu Y-nya adalah sinus. Dan ini nyata dalam bentuk bilangan imajiner menjadi J U theta ini J omega sebenarnya. Theta adalah omega. Cos omega ditambah J sin omega. U itu adalah omega sebenarnya. Sudutnya. Ya. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks, fungsi sin cos saya apa? Nah, ini kita lihat di sini. Kita kembali lagi ke persamaan awal, X adalah A. Jadi kalau ada persamaan X, A, E, J omega, bagaimana menyatakan fungsinya? Kebayang nggak ini? Coba ini dinyatakan bagaimana fungsinya? Ya. Dinyatakan
fungsinya ini berapa. Ini matematik biasa ya, matematika apa? Matematika teknik ya. Matematika teknik itu udah ada sebenarnya. Ya. Nah, coba ini dikerjain ya. Dikerjakan ini. Kalau X ada sebuah sinyal X dalam bentuk kompleks A, E, J, theta, kemudian kita ingin menyatakan XT sama dengan A, J, omega 0, theta, ini kan J theta ya. Nah, itu bagaimana bentuknya? Ya. Belum udah latihan. Nah, sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya nih. Jadi ada sebuah sinyal XT 2 cos omega T, ya kan? Caranya gimana? XT, pangkat J, ini kita samakan dulu pangkat eksponensial kompleksnya ya. Jadi J omega J setengah T tambah J setengah T kan sama sebenarnya kan. Berapapun kalau ini kita urai sebenarnya, uraian dari cos tadi. Cos itu kan tadi pangkat J omega T ya, J omega T. Kalau ini eksponensi J omega tambah T artinya apa? Ini del A-nya tadi kan, ini kan A ya, A cos omega T, J 2,5 T dikalikan ini, ditambah 2,5 J omega T kalikan ini. Ketemunya apa ini? Nah, jadi kalau nanti dibuktikan, maka 2 ini J omega T 2,5 T. Nah, J pangkat 2,5 T berapapun T-nya, itu dia ya eksponensial pangkat berapapun, 1, 2, 3, dan seterusnya, hasilnya ya satu sendiri, sehingga dia sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya identitas ini ya, identitas J omega. Nah, sehingga besarnya XT ini itu menjadi 2 cos omega T. Kalau dibentuk gambarnya apa? Seperti apa bentuk gambarnya ini? Sinus atau cosinus? Ya, buat latihan. Nah, berikutnya saya kira contoh untuk waktu kontinu ya. Oke, ini mungkin oke, ini juga saya kira penting ini ya. Sifat periodis eksponensial kompleks waktu diskrit. Nah, udah periodis eksponensial kompleks waktunya diskrit. Diskrit berarti tertentu ya. Waktu tertentu. Kalau waktu kontinu dia dinyatakan dalam bentuk J omega theta sebenarnya, J omega n sebenarnya ini. Karena ini T-nya, ini adalah periodenya J omega n. Kan tadi T-nya sama dengan seper omega toh. T sama dengan seper omega tadi. Itu frekuensinya ya. T sama dengan seper F. Nah, ini kalau dinyatakan juga bisa dalam bentuk J omega 2pn. J omega 2pn dan J omega n. Ya, sama dengan eksponensial J omega n. Ya, karena ini berapapun nilainya kan satu ya. Nah, jadi ini kalau waktu kontinu. Nah, kalau waktu diskrit ya kita hanya mengambil bagian sisi yang ini. Ya, ini jadinya ya. Kita diskritkan waktu ini, kita diskritkan. Nah, J omega 0 n. Omega 0 itu adalah 2pf frekuensinya. 2pf. Nah, sehingga bisa kita nyatakan semakin besar omega 0, maka akan semakin tinggi atau semakin rapat ya. Jadi kalau makin besar 2pf ini, frekuensinya makin besar, berarti dia makin rapat. Makin rapat itu berarti makin terangkat.
Kalau makin rendah dia sinyalnya makin longgar, renggang ya. Jadi kalau di CRO Anda bisa lihat frekuensinya, kalau Anda lihat nggak kelihatan, kamu perbesar anunya time base-nya supaya melebar. Sebenarnya dia terlalu rapat sehingga makin kelihatannya cuma hanya satu garis gitu, padahal dia sebenarnya lebar. Karena frekuensinya tinggi. Nah, EJ omega T, itu adalah fungsi periodik untuk harga omega 0T ini. Ini adalah di sini ya, omega periodiknya dari sini. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke uraian di atas ini waktu continue, EJ ya ini hanya aja ya, hanya uraian saja. Nah, jadi yang penting adalah di sini. Ini adalah frekuensinya. Kelipatan 2pi, 4pi dan seterusnya itu adalah 2pi berarti 1pi kan berapa 1pi? Setengah ya. Setengah frekuensi. Soal 2pi berarti 360 derajat. Nah, ini 2pi, 4pi. Nah, ini berarti satu siklus, satu sinyal. Satu sinyal periodik. Oke. Mana ini? Oke, saya lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Mana tadi sinyalnya tuh? Jadi ini ada contoh nih soalnya. Coba saya mana soalnya ya? Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya kemarin kita tuh belajar ini sebenarnya. Kemarin kita tuh belajar step itu sebagai fungsi-fungsi sinyal dasar itu kita kembali lagi nih. Kembali lagi ke sinyal analog ya. Sinyal analog, sinyal kontinu. Alhamdulillah. Nah, kenapa sih kemarin kita muncul step itu kan? Ada gambar step. Nah, kunci step itu adalah di sini ya. Jadi kalau kita punya rangkaian elektronik, ya kita punya rangkaian elektronik itu ada rangkaian R sama apa? Ada sebuah rangkaian R apa? R tahanan ya, dikasih power supply, kemudian kita ukur keluarannya. Ya. Nah, ini kemarin saya cerita unit step, unit impuls dan sebagainya itu ada sini konsepnya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah rangkaian, ini ujung-ujungnya ada terminal tapi cuma terminal doang, belum diapa-apain ya, masih kosong gitu ya. Hubungan power supply, nah sini ada saklar sini. Ada saklar. Nah, ini jadi pada detik ke 0 atau T sama dengan 0 nih, T sama dengan 0, saklar ditutup, gitu kan. Maka V di sini berapa ini? V out-nya ini. Dan keluarannya itu adalah sama dengan ini ya kan berarti. Kalau kita ukur di multimeter maka tegangan ini sama dengan ininya. Tegangan sumbernya, tegangan power supply-nya yang ini. Sorry belum saya gedein ya. Nah, ini ya. Ini prinsip apa namanya? Konsep dari sinyal step ini. Nah, jadi kalau ini kita kasih T sama dengan 0, ini kita hubungkan skalanya nih, T sama dengan 0 ini.
T kita hubungkan, kita sama dengan 0 titik. Kalau T sebelum 0 di sini ada apa-apa kan, kosong ini, nggak mungkin ada keluaran di sini. Di output sini nggak mungkin ada keluaran. Jadi kalau ini belum kita hubungkan, sini ada keluaran nggak akan ada, nggak ada keluaran kan. Jadi nggak mungkin ada keluaran di sini. Ya, jadi kalau ini belum dihubungkan, kita ukur keluarannya pasti dia nggak ada keluaran. Ya, ini sini kalau ini belum sakral belum dihubungkan, berarti di sini tidak akan ada keluaran. Makanya sini 0 terus kan. Nah, ketika T-nya sakral ini kita hubungkan ini, hubungan ke sini. Nah, kita ukur sini keluaran di sini, di terminal ini. Maka V out ini, kalau kita ukur di multimeter nanti akan kelihatan situ. Itu sama dengan tegangan ininya pasti kan. Tegangan sumbernya. Baterainya berapa tingginya, berapa besarnya. Kalau ini 5 volt ya berarti ini 5 volt. Nah, sehingga pada saat T sama dengan T sebelum 0, berarti dia 0 kan di sini kan. Pada saat T setelah ini dihubungkan, berarti T lebih besar sama dengan 0. T pada saat sakral dihubungkan dan seterusnya, itu adalah setinggi sebesar VS ini. Sebesar VS ini. Sampai kapan dia? Sampai T tabringga. Sampai T kapanpun ya sebesar VS-nya ini. Gitu. Nah, sehingga di matematik saya tulisnya jadi gini. Jadi kalau berapa keluaran ini pada saat ini di sini minus tabringga kan di sini ya. Kalau tarik terus kanan masa lalu ini. Masa lalu sampai dengan 0, berapa nilainya ini? Ya 0 kan, di sini nggak ada tinggi. Sampai dengan 0, maka V-outnya 0 di sini. Nah, tapi setelah T-nya itu sakralnya itu dihubungkan pada saat T sama dengan 0 itu saat dia mulai. Saat dia mulai, dia tegangan keluarannya sama dengan VS-nya ini. Sehingga tegangan keluarannya sama dengan VS-nya, tingginya sama dengan VS. Sampai kapan? Sampai dari 0 sampai tabringga ke sana. Ini kalau panjang terus, ini dihubungkan ya dia akan tetap ya setinggi ini sampai tabringga. Sehingga 0 sampai tabringga itu V out-nya sama dengan VS. V out-nya sama dengan VS. Ya. Nah, sehingga kalau dinyatakan matematik ya jadi nilai keluaran ini, V out ini berharga 0 kalau T-nya lebih kecil dari 0 kan gitu kan. Dan berharga VS, berharga ini kalau T-nya lebih besar sama dengan 0. Sama sebenarnya kan. Maka bentuk sinyal seperti ini, bentuk sinyalnya. Nah, ini kemarin inilah yang mendasari di kemarin di digital itu. Jadi unit step itu sebenarnya ini kita cuplik. Ini kita cuplik. Karena T tadi kan dia fungsi waktu dia kontinu, nggak ada jedanya. Nah, tapi dengan ADC tinggi ini kita cuplik saat di sini berapa, saat di sini berapa. Nah, sehingga kemarin sinyal jadi apa kayak ada putus-putus tadi, pelentung gitu kan. Kayak ada pentol koreknya di sini. Pentol korek. Nah, itu dalam bentuk digital, tapi dalam bentuk analog kontinu ya begini bentuknya. Nah, inilah konsep dari sinyal step ya, yang kemarin itu konsepnya gitu. Sampai sini udah kebayang ya? Yang ini, yang sinyal step ini. Halo? Sedikit mulai ada gambaran, Pak. Ya, udah kebayang ya? Iya, ini. Nah, mana? Iya, nah, ini contoh nih. Oke, contoh sekarang. Nah, ini sinyal step ini tadi. Ini kalau
ini soal nama ya. Jadi sinyal step itu kalau boleh didefinisikan dari yang tadi ini, dari proses ini, konsep ini, dia menjadi U0 atau UT apa namanya gitu. U sebuah sinyal U fungsi T berharga 0, ini kan berharga 0. Kalau dia T-nya ini lebih kecil dari 0. Karena kalau dia 0 ya pasti tingginya 0. Tapi berharga 1 nih, bernilai 1 kalau T-nya nih kurang nih salahnya. Ini lebih besar nih ya salah. Lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan 0. Jadi pada saat dia tadi sakral itu ditekan, itu adalah T0. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Ini. Terusnya. Terjadi perubahan sebenarnya itu dari 0 ke 1 pada saat T sama dengan 0 ini. Ada perubahan. Tadi konsep tadi itu perubahan. Nah, perubahan T pada saat 0 ini itu disebut dengan apa namanya? Step tadi. Dia berubah dari 0 ke 1. Ada perubahan transisi dari 0 ke 1. Nah, itu disebut dengan step tadi. Nah, ini kalau di analog, di continue ya. Tapi kalau digital itu namanya kan seringkali saya bilang kalau di sini namanya T, kalau di sini namanya N. N itu adalah cuplikan. Banyaknya cuplikan. Nah, ini yang angka ini 0, 1, 1 dan sebagainya. Ini adalah angka digital, angka keluaran dari ADC tadi. Ada rangkaian elektronik namanya ADC. Dia akan menghitung ininya, menghitung tingginya ini. Nah, sama aja sebenarnya. Mau di analog atau mau di digital sama. Dia kan nilai hanya beda simbolnya aja. Kalau di digital dia menjadi N. T yang fungsi waktu ini time menjadi N. Apa N itu ya? Indeks ya. Indeks. Sama. Jadi ini berharga 0 kalau N-nya ini lebih kecil dari 0. Dan berharga 1, ini berharga 1 kalau N-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini harusnya ini lebih besar sama dengan ya. Ini salah nulisnya. Ya, lebih besar sama dengan 0 di sana. Nah, bedanya kalau di digital yang muncul adalah angka ini, pelentung-pelentung ini. Yang ininya nggak ada ini, dari sini nggak ada. Kalau digital ya. Jadi hanya sinyal-sinyal tercuplik ini. Ini N1, N2, N3, N4, N ini ya. N1, N2, N3. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk step, dia ya kayak gini. N, ini N sama T. Ini ada tanda panah ini kan. Kemarin kan di MATLAB ada kan ya. Ada tanda panahnya. Itu menunjukkan dia T sama dengan 0-nya. Pada saat cakra tadi di on. Itu mulai dicuplik. Nah ini. Pada saat T sama dengan on di sini. Pada saat, inilah saat mulai dicuplik. Ini satu. Nah kebetulan karena ini step, sehingga tingginya berapapun di sini, karena dia VO-nya sama dengan VS, maka ya tingginya sama dengan VS sih. VS terus sama terus sana terus. Nah, sehingga satu terus ini. Satu terus. Ini untuk step ya. Oke. Nah tadi. Nah, kemudian ini, nah kemarin ada apa? Fungsi yang dibalik. Di mana ada apa? Konvolusi kan? X n min k kan. Nah, X n min k itu ini fungsi kebalik ini. Jadi harus fungsi awalnya begini, dia n min k dia terbalik sana ini jadinya begini. Terbalik sana ini. Ini kebalik sana jadi malah jadi balik sana. Ini disebut dengan fungsi inilah yang di dalam MATLAB itu sebagai fungsi apa kemarin? Ada flip ya. Ada kemarin fungsi flip ya, flip sinyal flip. Nah, sinyal flip itu sinyal ini sebenarnya. Sinyal itu dibalik sana. Ini dibalik karena memang itu fungsi untuk mengolah sinyal di digital itu ada fungsi pembalik kemudian digeser-geser. Nah, min k-nya itu adalah digesernya seberapa kali min k-nya itu.
itu dibalik. Setelah dibalik geser-geser. Nah, ini apa namanya? Contoh ini ya. Nah, ini tadi setelah kalau ini sinyal dibalik aja kalau ini. Ini kalau sebuah sinyal ini yang fungsinya kayak gini ya. Fungsi awalnya ini sinyalnya, kemudian kalau kita geser sejauh T0, ya berarti sinyal ini digeser sejauh T0 ini. Jadi sinyal ini awalnya begini jadi bergeser ke sana itu. Nah, dia akan berharga 1 kalau T-nya lebih besar dari T0 kan. Kalau T-nya lebih besar dari T0, dia 1. Tapi kalau T-nya lebih kurang dari T0, dia 0. Ini kan 0 semua, ini kan nilainya kan nggak ada tingginya kan. Ketika T sama dengan T0, dia nilainya 1. Nah, sehingga sinyal ini, UT min T0 ini, secara matematis dituliskan dalam bentuk ini. UT min T0 sama dengan berharga 0. Ini kan, berharga 0 kalau T-nya ini lebih kecil dari T0. Dan berharga 1 kalau T-nya ini lebih besar sama dengan T0. Ini kurang juga nih, lebih besar sama dengan T0. Kurang. Lebih besar sama dengan T0. Ya, ini matematikanya gitu ya. Nah, sekarang mungkin pakai contoh rangkaian supaya nggak bingung. Nah, kalau T-nya ini kita kasih T di sini, yang tadi kan 0 ya, sekarang kita ganti ya, angka di sini, T. Sebuah rangkaian ini, kalau T-nya sama dengan T-nya sama dengan T ini, itulah saat dimulai dia VO-nya sama dengan VS gitu kan. VO-nya sama dengan VS. Ya nggak mungkin kan kalau belum dihubungkan, kalau dia ada VO, dari mana keluarnya VS? VO-nya sama dengan VS. Nggak mungkin. VO sama dengan VS. Kebayang ini kebayang ya? Sama aja tadi, sebenarnya ini sama aja dengan tadi, hanya bedanya di sini berubah. Tadinya 0 menjadi T. Nah, bagaimana fungsi keluarannya? Bagaimana fungsi keluar di sini? Ya, gambarnya jadi begini. Begini ya, nggak usah bingung ini kalimat ini ya. Berapa VO-nya? Secara matematis gimana nulisnya? Nah, nih. 0 pada saat T sama dengan T, T-nya mau dimana terserah ya. Pada saat T sama dengan T, itu berarti saklar mulai dihubungkan. Ya, saklar mulai dihubungkan. Kemudian berapa keluaran di sini? Ya, keluaran di sini adalah sama dengan VS-nya ini. Dengan VS-nya. Dikalikan sinyal aslinya. UT min T ini. VO-nya dikalikan ini U. Ini kalau VS saya hilangin, UT min T keluarnya ini ya. UT sinyal UT itu unit step tadi ya. Unit step digeser sejauh min T. T min T digeser sejauh min T. Nah, kalau VS-nya nggak ada, berarti adalah sinyal UT min T. Ini sinyalnya adalah ini. Ya. Ini artinya apa? Kalau di matematiknya, saya nulisnya berharga 0 kalau T-nya lebih kecil dari T, dan berharga VOUT, VOUT-nya berharga ini setinggi VOUT kalau T-nya lebih besar sama dengan T, gitu ya. Jadi kalau T-nya lebih besar sama dengan T, berapa harganya adalah V sama dengan VOUT itu sendiri. Bingung kayaknya nih. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, mungkin supaya nggak bingung, latihan dulu. Nih.
Coba ini. Ini apa nih samanya nih sekarang? Bisa nggak nebak? Ini apa nebak tadi? Saya mau jawab. Kalau ini ada fungsi, ada gambar sinyal begini, fungsinya kayak apa? Ada mau jawab nggak nih? Kembali lagi ke sini. Nih ya. Nih contohnya ini. Ada fungsi begini. Vout-nya kayak apa keluarannya? Sinyalnya kayak apa? Berarti UT min T. Nah, sekarang kalau yang ini coba apa keluarannya? Bagaimana fungsi sinyalnya itu seperti apa? Ada yang jawab? Ya berarti ini sinyalnya adalah UT. UT berapa? U ini kan T toh. UT. Mana saya nulisnya? Tulis sini coba. Ini adalah U ya kan? Dalam kurung. Loh, kok hilang? Apa ini samanya ini? Ini adalah U ya kan? T dalam kurung. T-nya digeser ke berapa? Dikurangi 2 gini kan mestinya kan? Kalau ada U ya U0. U0. Nah, UT lah gitu aja. UT dikurangi 2 kan digeser sejauh 2 ini, sejauh 2. UT min T hasilnya gini kan. Dikalikan dengan tingginya. Dikalikan VS tadi kan. VS dikalikan UT min T. Nah, atau dengan kata lain sama dengan VS-nya berapa ini? 3 kan? 3. Dan taruh bawah aja. VS-nya 3 dikalikan dengan UT. UT dikurangi digeser sejauh T, 2 gini kan. Nah, ini persamaannya ini. Coba yang bawah. Yang bawah gimana nih? U dikali T ditambah T0, Pak. Nah, yang bawah ini adalah jadi copy ya. Sorry. UT ditambah mungkin harusnya kan UT min Min T min gitu kan? T0. Ya kan? Nah, kita masukin aja. Sorry. U dalam kurung T. Nah, karena min T-nya adalah min T0 berarti ini min dalam kurung min T0 ini kan? Begini toh. Sama dengan U dalam kurung T plus T0. Nah, gitu toh. Tingginya berapa? 1 kan? Harusnya ini dikali 1 dikali gini harusnya kan? Harusnya gini kan? Nah, gitu loh. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi kebayangkan kalau ini tuh sinyal kayak apa? Ya ini. Tinggi pulsanya nih. Fungsi dasar tadi kan, fungsi yang di konsepnya itu. Sorry. Oke, ini udah benar nih. Nah, itu udah ngerti berarti itu.
Siapa tadi tuh? Mbak siapa itu? Nggak kelihatan di sini. Alda, Pak. Oh, ada. Ya, ya gitu. Tinggi pulsanya dikalikan fungsinya, fungsi sinyalnya ini. Nah, yang ini coba. Yang ini gimana? Sama prinsipnya. Tulis dulu T-nya U, T min T. Min T. Ini berapa fungsinya ini? Ini fungsinya kebalik ya, karena ke bawah coba. Gimana kalau ke bawah itu? Ya nggak masalah kan, ini kan ini adalah tinggi pulsanya. Min A U T kurang tak hingga ya, Pak. Ya, berarti pertama dulu min A, ya kan, dikalikan fungsi dari UT-nya itu. T min U-nya belum. U T, ini kan kebalik tuh, nih ke bawah kan. Ini adalah tingginya ini. Tinggi VS-nya ini loh. Tinggi keluarannya, VOUT-nya. Sama dengan VS-nya. UT dikurangi berapa? T sama dengan 0. T-nya sama dengan 0 kan, ya berarti UT sendiri. Oh, berarti itu bukan tak hingga ya, Pak? Ya bukan tak hingga. Yang mana? Ini. Yang nomor 3 tuh, Pak. Kan dia panjangnya lurus gitu, Pak. Panjangnya lurus. UT itu kan lurus ini. Ini artinya UT. Nah, ini kalau matematisnya menjadi di sinyal ini berharga 0 kalau T-nya lebih kecil dari dari 0 kan ya? Iya, Pak. Kalau Paham, Pak. T-nya dari 0 dan berharga minus AT kalau T-nya lebih besar dari sama dengan 0. Ini kan? Kan T-nya kan ini nggak digeser, ini kan T-nya kan minus sebenarnya kan, harusnya kan gini kan? Iya, iya, Pak. Ini kan 0 kan? Benar, Pak. 0, Pak. 0 kan gini kan? Nah, sehingga menjadi gini. Ini kan? Nah, itu sinyalnya gitu. Kebayang ya? Sudah, Pak. Nah, ya sebenarnya sama ini ke yang lain, ini kan analog, continue. Nanti yang digital ya sama sebenarnya. Hanya yang digital tadi kita harus membuat fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi untuk bisa dioperasikan ke dalam MATLAB ya, pemrograman. Nah, memang harusnya kita harus banyak latihan di MATLAB-nya supaya kita bisa mengolah ke digitalnya tadi. Nah, tapi kalau di sini, di sinyal analog ini, kita harus banyak matematisnya. Seperti kemarin saya kasih, kemarin udah PR belum ya? Udah kelihatannya. Udah ada PR kemarin itu, PR yang analog ini. Nah, nanti kita ulas lagi. Ini kalau ketemunya offline lebih enak. Jadi nulisnya tuh saya juga gampang. Kalau bisa saya agak susah nulisnya. Itu ya, kebayang ya. Nah, itu kira-kira itu gambarnya gitu. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini kan keluarannya kan. UT min 2. Ini UT plus terminal. Betul. Terakhir. Nah, betul kan? Udah ngerti berarti? Udah ngerti ya? Nah, sekarang udah ngerti, kita kasih dulu coba PR nih supaya ngerti betul nggak ini ngerti. Kita tes. Ini kok nggak hilang nih. Nah, sekarang ini dah. Ini udah jam berapa ini? Nggak kerasa nih, ada kuliah lagi. 9.10 ya, pas 9.10. Nah, sekarang coba ini. Kamu yang pertama ini kamu buat sinyalnya kayak apa? Yang kedua ada fungsi sinyal, gambarkan sinyalnya. Ada. Gitu kan? Kalau udah ngerti nanti baru masuk ke yang PR kemarin itu, yang PR kemarin yang ternyata PR kemarin beberapa langkah lebih sulit ya. Ini yang dasar-dasar dulu ini.
saya harus kembali ke dasar lagi, bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, bolak-balik itu biasa saya kira. Nih, jadi 2 PR nih ya. PR yang ini ada sinyal, buatlah persamaannya. Yang kedua, ada persamaan, gambarlah sinyalnya. Udah, itu aja dulu ya. Mau nanya, Pak. Ya, Kalau untuk yang min T itu gimana ya, Pak? ya. Karena kan dari persamaan sinyal unit step-nya sendiri, T itu T dikurang T besar kan, Pak. Kalau ini min T itu gimana ya, Pak? Ya T-nya dirubah menjadi minus T. Ya, ini cuma masukin persamaan tadi aja, persamaan awalnya tadi UT ke fungsi dasar tadi. Ya, Anda masukin, coba Anda nanti yang masukin. Tinggal dimasukin aja tuh persamaan tadi, persamaannya. Oke, itu dulu ya. Sampai situ dulu ya. Ini dikerjain loh ya. Nanti habis ini kita kerjain, kita langsung lari lagi. Lari lagi ke PR yang lalu, kemudian lari lagi ke PR yang MATLAB itu. Supaya agak kenceng. Kita masih ada berapa pertemuan lagi ya? 2 kali mungkin ya. Ini sebagai dasar-dasar dulu. Ini step, belum nanti yang delta ya, yang delta direct. Kemarin di MATLAB kan ada gambar yang delta gitu kan ya, simbol delta gitu. Nah ini nanti juga ada di sini, yang di analog juga ada delta. Sama sebenarnya, sama aja. Cuma kalau di analog dia fungsinya cuma tunggal, tapi kalau yang di digital di MATLAB fungsinya juga ya sama tunggal, cuma dia sudah diprogram. Ya ini direnungkan dulu ya, nanti sambil dicoba. Nanti dikumpulin, jadi saya ngerti ini mahasiswanya bisa ngerjain enggak gitu kan. Jadi kalau ada sinyal-sinyal gini, wah ini matematikanya gimana ini, bentuk matematisnya, atau ada matematisnya nih, bentuk sinyalnya kayak apa ini. Nah itu harus dicoba nanti. Saya tahu gitu loh. Oh, saya udah tahu ya, udah tahu berarti udah. Karena ini betul-betul basic ini, kalau di basic. Ya saya pikir yang kemarin karena matematikanya sudah dapat, jadi saya langsung lompat ke sana, agak jauh sedikit ya. Ternyata mahasiswanya hang ya, kena programming itu hang. Biasanya kembali lagi ke sini akhirnya. Maaf Pak, Ya, izin bertanya. ya. Berarti ini tugasnya disuruh gambar sinyal aja Pak Ada ya? 2. Ada 2 Pak. Yang itu kan yang pertama, yang atas ini ya. Ini gak ada sinyal, ya kan? Buatlah sama matematika kayak gininya. Yang kedua, ini ada 3 loh, ini 1, 2, 3 loh. Ini persamaan matematisnya kayak apa ini? Persamaan sinyalnya ini. Yang kedua, ada persamaan matematik. Buat gambarkan sinyalnya. Kayak apa ini? Sinyalnya kayak apa? Sinyalnya kayak ini. Sinyalnya kayak apa? Khususnya di sinyalnya. Bisa dilihat ini sinyalnya kayak apa. Nah, saya pengen lihat nih kalau ada begini sinyal apa, sehingga masa punya feeling. Oh sinyalnya begini bentuknya. Oh sinyalnya begini. Nah itu nanti ini apa? Kalau udah punya feeling ini bisa membayangin nanti yang di MATLAB itu, oh kira-kira keluarannya kayak gini. Nah di program, oh benar berarti udah betul. Itu maksud saya, kita bisa apa? Self checking gitu kan. Kita bisa ngecek sendiri. Bisa membayangkan kira-kira kayak gini gambarnya. Nah kalau ini berarti benar. Kalau nggak begini berarti ya itu ada yang salah. Nah itu dibuktikan di programming. Oh ternyata udah benar. Nah itu. Ada 2 ini, yang ini ada 2 ya. Jadi yang ini, yang atas ini ada grafik, Anda buatkan persamaan keluarannya. Persamaan keluarannya. Persamaan keluar itu yang ini ya.
Nah, tadi yang VO tadi itu loh, yang di konsep ada VO toh. Tetap sama matematisnya. Ini ada 3. Dan yang kedua, ini ada persamaan matematis, kemudian graf. Bagaimana sinyalnya? Udah itu aja kan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya kayak gini nih kan. Ini ada matematis, ada sinyal, bagaimana keluarannya, bagaimana matematisnya. Sama kayak tadi. Ya. Karena dibalik, ada ini, bagaimana gambar ininya. Nah, gitu. PR yang ini. Cuma dibolak-balik. Ya, saya kira itu dulu ya. Ini dicoba dulu. Nanti kita kembali lagi ke PR yang lalu dan ke programmingnya. Nah, saya makanya di programming saya minta mahasiswa nyoba di latihan-latihan itu dicoba. Latihan-latihan yang sebagai dasar tadi itu loh, yang ada berapa sih? Ada unit info, ada jenis sekuen itu dicoba, fungsinya dibuat, ini dicoba di latihan-latihan di bawahnya dicoba dengan MATLAB. Nah, kalau udah nyoba itu ya bingungnya nggak terlalu banyak ya, artinya ada yang bisa dikerjakan di situ, ini sama sekali nggak kerjakan. Ya, jadi kalau ini paham, nanti kita kembali lagi ke PR yang nomor berapa ya kemarin tuh, PR yang nomor 2 ya, yang kemarin ada sinyal, ada 2 fungsi konvolusi kemarin itu, konvolusi XT sama HT, itu kalau konvolusi hasilnya apa. Nah, itu dari sini dasar-dasarnya, sehingga muncul persamaan itu. Baik, saya kira itu dulu ya, kita kita tunggu hasilnya. Ini pengen saya hasilnya masuk, ngerti nggak ini ya. Setelah ini ngerti, kita akan coba bahas yang kemarin itu, kita ulangi lagi. Pasnya saya harus ulangi lagi nih, karena mahasiswa ini harus banyak berlatih. Kalau nggak banyak berlatih nanti ya feelingnya nggak dapet gitu. Feeling itu, wah ini ya semua itu kalau dilatih nanti ada feelingnya. Wah ini yang kurang adalah ininya. Wah ini bentuknya seperti ini. Oh ini kalau kali ini kayak gini keluarnya. Itu sih maksud saya, supaya mahasiswa tuh hanya melatih punya skill untuk bisa merasakan ya. Bisa merasakan. Maaf Pak, ini kirimnya juga ke email ya Pak? Ya, email aja ya. Oke Pak. Oke, baik, saya kira itu dulu ya. Ini sebentar, ini saya close dulu nih yang hadir. Sebentar, ini ada yang WA siapa ini? Oh ya, Viola hadir. Oke ya. Ya, baik, ini Mohon maaf Pak, ya, atas nama Asrar juga sudah hadir Pak. Asraf hadir ya. Iya Pak. 24. Berarti 2. Mohon maaf juga Pak, Amir Cinde Parikesit juga hadir Bapak. Berarti ada 3 yang hadir nih ya. Apa ada yang double di sini? Ini kayaknya laptop saya juga error, ini agak error tampilannya agak saya. Iya Pak, ada yang 1 device 2 orang Pak. 1 device 2 orang? Iya Pak. Udah 1 device 2 orang tuh siapa sih? Zikri dan Hamam Pak. Oh, Zikri dan Hamam. Oke, berarti kalau 2 orang berarti 25. Tetap ada yang nggak masuk ini. Saya print screen dulu ini. Apa namanya? Daftar hadir ini.
Baik, saya kira itu dulu ya, kita tutup ya.